menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa program hilirisasi yang digalakan pemerintah tidak hanya di sektor pertambangan, tetapi juga sektor lain termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional 18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI tahun 2023 di Nusantara Hall Indonesia Convention Exhibition BSD City, Tangerang. Presiden pun mengapresiasi pelaku usaha yang melakukan hilirisasi. Ia mencontohkan pemilik merek kopi Haji Rocker Coffee asal Banten yang berhasil mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk dan mengemasnya dengan kemasan yang menarik. Tak hanya kopi, Presiden juga menyebutkan sejumlah produk lain yang berpotensi besar untuk dihilirisasi, seperti gula aren, kelapa sawit, hingga rumput laut. Presiden pun mengharapkan produk olahan tersebut dapat mengisi pasar dalam negeri dan juga siap untuk diekspor ke luar negeri. Presiden menyampaikan berdasarkan perhitungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, program hilirisasi akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia menjadi $10.900 Amerika Serikat dalam 10 tahun mendatang, $15.800 Amerika Serikat dalam 15 tahun, dan $25.000 Amerika Serikat saat Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Presiden Jokowi berharap pemimpin Indonesia berikut dapat terus melanjutkan program hilirisasi ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mendorong penggunaan sistem skor kredit dalam pemberian kredit khususnya kredit usaha rakyat untuk UMKM. Presiden meyakini penerapan sistem skor kredit ini akan sangat membantu pelaku UMKM untuk merintis dan mengembangkan usahanya. Kemudian yang berkaitan dengan hilirisasi. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa hilirisasi itu bukan hanya untuk yang besar-besar. Bukan urusan nikel saja, bukan urusan tambang tembaga yang gede-gede, enggak. Yang UKM pun kita harus industrialisasikan, harus hilirisasikan semua produk yang masih mentahan. Tadi di depan saya mampir di standnya Banten. Di situ ada barang seperti ini. Ini kopi alami yang tanaman kopinya ada di Provinsi Banten. Tapi yang saya lihat bagus, setelah roasting, kemudian masuk ke packaging seperti ini sangat luar biasa. Packagingnya bagus sekali, brand yang ada di sini, Haji Rocker Cafe, ini bagus sekali. Barang-barang seperti ini, kopi itu tidak hanya di Banten saja, di seluruh daerah kita memiliki kopi yang bermacam-macam, baik Robusta maupun Arabica, ada semuanya. Jangan sekali-sekali kita lanjutkan mengekspor dalam bentuk biji mentahan, jangan buat seperti ini. Kuasai pasar di dalam negeri, pasar domestik harus kita kuasai. Begitu kita siap, ekspor semuanya enggak apa-apa. Barang ini betul-betul barang bagus. Kemudian yang lain juga, ini biasanya gula yang tradisional itu tidak dikemas. Ini gula semut seperti ini juga sangat bagus sekali. Gula aren. Saya hanya kagum packaging kemasan yang sudah bagus-bagus seperti ini. Ini yang terus, jangan hanya Banten saja, tapi seluruh provinsi harus melakukan ini. Dan motornya adalah HIPMI, Karena kreativitas, inovasi itu pasti ada di pengusaha-pengusaha muda, pasti, saya pastikan. Packaging seperti ini sangat bagus sekali. Bagus sekali. Jadi jangan berpikir bahwa hilirisasi itu, nikel ore menjadi baja, bukan hanya itu saja, atau tembaga menjadi copper foil.
Bukan hanya itu saja, yang seperti ini harus semuanya. Jangan biarkan mentahan-mentahan itu terus diekspor. Industrialisasikan, hilirisasikan di dalam negeri. Agar ada kesempatan kerja yang terbuka, nilai tambah kita dapatkan. Sehingga negara juga akan dapat nanti. Kalau nilai tambah muncul, negara akan dapat penerimaan negara otomatis pasti akan naik. Ini harus menjadi kesadaran kita semuanya, karena sudah 400 tahun kita ini ekspor bahan mentah sejak VOC. Sekali lagi, jangan diterus-teruskan, meskipun ditekan oleh Uni Eropa, ditekan dari WTO, ditekan dari IMF, jangan mundur, jangan berhenti. Dan nanti akan saya pesan juga pada presiden berikut yang akan datang, akan saya pesan, jangan sampai menghentikan yang namanya hilirisasi, rugi besar kita. Karena kalau semua kita hilirisasikan, perkiraan hitung-hitungan Bappenas itu, 10 tahun yang akan datang, pendapatan per kapita kita akan mencapai 10.900 US dollar. 15 tahun lagi akan muncul angka 15.800 US dollar income per kapita kita, dan di Indonesia Emas tahun 2045 akan muncul angka kurang lebih 25.000 US dollar income per kapita kita. Inilah tujuan, goal kita. Tidak hanya visi besar, tapi kita harus memiliki visi taktis. Visi taktis tadi yang itu tadi. Ya ini. Ini visi taktis yang harus kita kerjakan bersama-sama. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI Akbar Himawan Buhari. Tim Erjan Media melaporkan.